Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana membuat sistem yang berhubungan dengan metode kecerdasan buatan yang disesuaikan dengan kasus kesehatan. Contoh, saya buatkan penjelasan dalam bentuk file. Yang pertama, jika kita mau membuat suatu sistem pakar, sistem pakar yang kita buat ini terkait misal ini karena yang pernah saya publikasikan itu sistem pakar keluhan ibu hamil. Nah, kalau nanti model yang kita buat itu menggunakan metode forward chaining atau berhubungan dengan metode inferensi. Ini ada dua, biasanya forward sama backward. Maka dia hanya berbasis rule. Contoh yang saya sampaikan di sini, saya ada publikasi sistem penentuan keluhan ibu hamil dengan algoritma genetika. Maka sistem yang dibangun menggunakan metode ini dari masing-masing rule. Ini ada random nilai kalau menggunakan metode algoritma. Ya, ini ada random nilai. Misalkan saya punya rule ini ada, contoh ini ada 6 rule. Nah, masing-masing gejala, ini namanya gejala. Nah, ini gejala, ini gejala, ini gejala, ini gejala, ini gejala. Itu mempunyai nilai random. Nilai randomnya itu kita sesuaikan kebutuhan. Oh, misalkan saya gunakan nilai kebutuhannya dalam rentang 1 sampai 10. Ya, nanti random terus dihitung sesuai metode algoritma. Metode algoritma itu ada proses menghitung istilahnya, bentar, saya nggak ingat semua ya kalau nggak baca. Nah, nanti ada menghitung fitnessnya. Dari masing-masing nilai itu nanti dibuat random nilai, istilahnya di sini membuat nilai untuk populasi gennya itu. Nah, terus dihitung fitness, dari hitungan fitnessnya nanti kayak diurut, istilahnya itu apa ya, kepanjangan, ada singkatannya, tapi intinya ada proses diurutkan. Nah, hasil urutannya itu yang menunjukkan nilai dari penyakit yang terbaik. Nah, nanti kan dari masing-masing gejala itu tadi terus dicocokkan terhadap penyakitnya, dari rule tadi gejala dicocokkan terhadap penyakitnya, terus penyakit ini dari gejala mana saja, terus dihitung fitnessnya, kita sesuaikan, ada proses masing-masing perhitungannya, kita ikuti di metodenya seperti itu. Nah, kalau menggunakan metode forward chaining yang nggak beda jauh, nanti ada milih kayak gini, milih. Nah, hasil pilihan itu nanti ada proses kayak mengenerate suatu nilai. Kalau di sini saya menggunakan nilai rentang 0 sampai 1. Nah, ini 0 sampai 1, dari nilai itu nanti dihitung fitness dan sebagainya. Ada kepanjangannya yang dimana nanti itu hasil dari urutan yang nilai fitness yang terbaik itu nanti yang digunakan untuk menentukan penyakitnya atau keluhan tadi. Nah, itu kalau menggunakan algoritma genetika. Tapi kalau menggunakan forward chaining cukup. Nah, saya punya videonya, bisa dicek di channel saya di sini. Bisa dicek sistem pakar. Ada video saya terkait forward chaining. Nah, kalau nggak salah yang di sini membuat sistem pakarnya. Nah, ini hanya berbasis rule tadi. Nanti kalau milih rule ini, lanjutnya pertanyaan apa sesuai rule-nya. Hanya seperti itu. Nah, tapi
kalau kita menggunakan metode supervised learning, contohnya, saya contohkan yang kali ini cukup naive Bayes dulu. Maka dia berbasis data. Jadi proses inferensinya di sini berbasis data. Dan tidak mungkin kita hanya berdasarkan milih contoh. Nanti kenapa kok saya kasih contoh di saya? Karena memang saya pernah melakukan publikasi ini dan saya juga pernah melakukan publikasi yang menggunakan naive Bayes. Kalau menggunakan naive Bayes terus kok hanya berbasis rule, itu salah, nggak boleh. Ya, jadi kalau misal contoh, nanti orang milih lagi, apakah dia mual, apakah muntah hebat berarti apa? Dia satu hari muntah sampai 10 kali, 15 kali kayak gitu. Terus badannya, berat badannya turun, nah, kayak seperti ini, maka itu nggak boleh. Walaupun nanti ada hitungannya, ada kan kalau menggunakan metode naive Bayes itu berbasis probabilitas. Walaupun kita punya ada penyakit, terus ada gejala dan kita hitung probabilitas dari rule-nya, nah itu tidak cocok, nggak sesuai. Karena murni naive Bayes berbasis dataset. Datasetnya apa? Pasti harus saklek. Oh, nanti menggunakan variabel input apa? Jumlah kolomnya berapa? Nah, ini maksudnya jumlah kolom itu variabel input. Karena itu yang dihitung nanti. Sampai kapanpun, pasien berapapun, nanti yang ditanyakan waktu uji coba hanya kolom atau variabel sesuai dataset. Contoh, kalau kita membuatnya seperti ini, nah, seperti ini. Ada keluhannya, ada gejalanya, ini juga saya ada gejalanya, ada penyakitnya atau ada keluhannya. Terus kita hanya buat, oh, penyakit nomor 1, nah, atau kalau ini keluhan nomor 1, gejalanya nomor ini, nanti terus dihitung probabilitasnya. Bukan, tapi wajib kita harus membuat tabel. Oh, pasien nomor 1 seperti apa? Oh, ada gejalanya berapa? Itu saklek. Nanti model tabelnya seperti ini. Saya buat ini, saya lanjut di sini. Nah, artinya kalau kita menggunakan metode naive Bayes harus, oh, pasien nomor 1 yang digunakan gejalanya berapa? Kalau nanti gejalanya ada 10 kolom, nah 10 gejala, ke-1 gejala, kedua gejala, ketiga. Nah, nanti sebanyak misalkan 10, ya 10 semua tabel, semua pasien pasti akan ditanya sebanyak 10. Dan datasetnya juga 10 kayak gini. Pasien ke-1, pasien ke-2, nah, nanti di sini penyakit atau keluhannya. Ini gejala nomor 1 sampai misal ini contoh, berarti ada 7 gejala. Nanti di sini tinggal ngikuti gejalanya apa pertanyaannya. Jawabannya di sini yang ngikuti. Nanti ada pasien ke-1, pasien ke-2, ini datasetnya. Saya geser aja. Misalkan saya punya pasien sebanyak 100. Nah, nanti ya seperti ini datasetnya. Maaf. Datasetnya seperti ini. Contoh kalau ngambil dataset. Oh, saya mau mendiagnosa penyakit diabetes. Bukan dari gejalanya kalau kita menggunakan metode naive Bayes. Tapi ya ini, anggap ini adalah pasiennya. Nah, ini kalau saya download. Nah, saya buka download. Nah, seperti ini. Anggap ini pasien ke-1, pasien ke-2, pasien ke-3, pasien ke-4, dan seterusnya. Terus di sini penyakitnya. Berarti nanti semua, kalau kita melakukan uji coba ya, semuanya
nanti ya pasti hanya ini pertanyaannya, saklek. Karena memang di datasetnya seperti ini. Kalau misalkan datasetnya hanya menggunakan ini kolom sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 7. Ya nanti pada saat uji coba ya hanya sebanyak 7. Karena proses perhitungannya naib bias itu berdasarkan variabel yang kita hitung terhadap kelasnya. Jadi asli rumusnya saya tunjukkan. Ini saya tuliskan rumusnya. Nah, ini saya tuliskan rumusnya. Jadi misalkan kita mau menghitung berapakah probabilitas penyakit Y, ya kalau saya Y itu berarti targetnya terhadap X. Nah, rumusnya adalah probabilitas X-nya terhadap Y dikalikan probabilitas Y-nya masing-masing dibagi probabilitas X. Ini sudah saklek rumusnya. Saya perbesar. Nah, ini. Jadi nanti pada saat kita misalkan ada 7 gejala, ya pada saat kita mau menghitung ya ini terhadap masing-masing X inputannya ya ada 7. Ini. Jadi kita ngomong datasetnya ya datasetnya seperti ini. Bukan hanya gejala dan rule saja, bukan seperti itu. Jadi kita harus dasar teorinya paham. Nah ini ya. Jadi ini tips bagi mahasiswa, baik itu bimbingan saya ataupun mahasiswa yang ada di prodi saya. Pada saat kita mau melakukan penelitian skripsi, paham dasar teorinya dulu. Terus kalau kita mau melakukan penelitian, selain paham dasar teori berarti harus baca dulu. Ya, baca dulu. Maka berikutnya harus membaca. Kita mau melakukan penelitian tentang apa ini, terkait ini itu sudah ada atau belum. Kan tidak mungkin kita mengawali, tidak mungkin. Membaca dulu dari yang ada di jurnal atau proceeding yang sudah dipublikasikan. Nanti baru bisa cari, oh ini loh pembeda penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Jadi harus tahu pembedanya. Apa yang kita usulkan ya dengan penelitian sebelum itu apa perbedaannya. Ya, jadi jangan ngomong judul. Jangan menyebutkan langsung judulnya apa, tapi apa yang mau kamu usulkan. Nah, apa yang mau kita usulkan itu yang harus kita ketahui. Karena dasar teorinya wajib tahu. Jadi modelnya kalau kita menggunakan sistem, membuat sistem pakar misalkan, ini contoh aja ya dari saya. Kalau kita berbasis metode forward chaining atau backward chaining, ya pasti rule seperti ini pasti benar. Ini rule kayak gini. Ini ada rule-nya. Ini kan kita nyebutkan gejalanya. Nah, ada rule-nya masing-masing. Ini bisa kalau berbasis rule. Metode forward chaining atau backward chaining. Terus, tapi kalau kita menggunakan metode yang berbasis machine learning, ya, menggunakan metode supervised learning, ini adalah salah satu metode pembagian machine learning. Maka ini contoh misalkan metode advanced harus menggunakan dataset. Contoh datasetnya sudah tidak seperti ini, bukan seperti ini. Bukan menyebutkan ini keluhannya apa, gejalanya apa, terus ada rule-nya, kadang dibuat kayak gini. Keluhannya misalkan penyakit 1, terus gejalanya itu dikasih nomor. Ini maaf ya, saya agak perbesar. Gejala nomor 1 kasih 0, G03, G04, nah, G05. Bukan seperti ini, bukan. Misalkan penyakit 2, G02, G06, G08, G09 misal. Bukan seperti ini ya. Ya, tapi kita harus mempunyai variabel atau kolom yang pasti saklek. Ya, karena itu nanti yang kita hitung. Seperti ini harusnya. Nah, penyakitnya yang kita definisikan misalkan ada ini Y, kan ada variabel Y, ada variabel X. Nah, Y-nya adalah variabel target. Atau kalau kita terkait penyakit, ya berarti penyakitnya apa. Ada berapa penyakit? Oh, misalkan jenis penyakitnya ada 3.
Nah, berarti misalkan penyakit. Maaf, ini saya geser. Penyakit A, penyakit B, penyakit C. Nah, nanti masing-masing variabel inputnya, nah, variabel input, nah, itu akan dihitung. Nah, ini rumusnya. Jadi model datasetnya harus seperti ini. Karena memang metode naive Bayes wajib berbasis dataset. Ini pasien berapapun yang akan diuji coba atau yang akan ditanyai, pasti akan menyesuaikan dengan variabel yang kita gunakan di dataset. Contoh dataset yang benar ya kayak gini nih. Contoh misalkan saya mau membuat suatu sistem diagnosa penyakit diabetes, ini terkait diabetes, tadi datasetnya saya ngambil dari sini. Nah, ini dari Kaggle, maka cara proses membuat sistemnya nanti berbasis data ini. Ini contoh, berarti ini adalah pasien ke-1, total pasiennya ada berapa? Ya kita cek sampai berapa. Oh, sampai 768 pasien. Terus jenis penyakitnya ada berapa? Nah, ini kita lihat, oh ada 1 dan 0. Kalau mau ngecek secara singkat, nah ini difilter aja. Nah, kita lihat. Nah, ini. Gitu. Dan jumlah kolomnya saklek, nanti waktu menghitung ya berdasarkan data ini. Terus nanti waktu kita menanyai ada data uji coba atau data tes, oh pasien ini terkena diabetes atau tidak, ya berdasarkan kolom ini. Karena proses menghitungnya, contoh, ini kalau kita buat ya, ini yang benar, ini berbasis naive Bayes. Nanti proses menghitungnya, dan ini saya save as dalam bentuk Excel biar nggak hilang. Nah, nanti pasien pasti akan ditanyai. Ada pasien baru, ditanyai sesuai ini. Break, nah, maaf, ini saya copy aja. Saya transpose. Nah, udah. Ini ditanya sesuai ini. Jadi ini misalkan saya inputi, ini data pasien baru. Ini inputannya. Ini misalkan saya inputi hamil ke-3, glukosanya misalkan 120, blood pressure-nya misalkan 60, skin thickness-nya misalkan 1, insulinnya misalkan 55, BMI-nya ini saya ngawur ya, 20, diabetes function-nya misalkan 1, usianya misalkan 30. Udah, nanti ini apa nih penyakitnya? Ini kan terkait diabetes ya. Nah, ini tanya. Ini modelnya naive Bayes. Nanti ini dihitung masing-masing. Oh, ada pertama ngitung, kan tadi ada PY, berarti PY. Y-nya kan ada 2, yaitu 0 dan 1 berdasarkan ini ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti ini kita hitung probabilitas, rumusnya kayak apa ya? Jumlah yang kelas 0. Sum if, count, kita menghitung jumlah. Count if, ini, nah, if-nya apa? 0, nah, jumlahnya 500, 0 berarti normal, 1 misalkan penyakit. Nah, ini kan tidak seimbang, boleh diolah dulu, boleh dipakai. Oh, yang dipakai misalkan hanya 268 disamakan, ya boleh. Tapi kalau nggak perlu seperti itu langsung, nah, langsung seperti ini berarti nilai probabilitasnya berapa? Langsung aja, oh ini dibagi total data. Nah, ini dibagi total data. Nah, ini. Terus masing-masing X-nya, karena kelasnya ada 1 dan 0, ini harusnya. Ini kan kelas 1 dan kelas 0. Nah, ini dihitung masing-masing. Yang count kan, kita menghitung count. Ntar ini saya pindah. Nanti hitungan probabilitasnya. Nah, ini jumlahnya saya taruh sini. Ini P-nya. X terhadap 0. Nah, X terhadap 1. 1 itu Y-nya. Kita hitung 3 terhadap 0 berapa? Kita hitung 3
3 terhadap 0. Sambil saya buat catatan. Jumlahnya 48. Kita kembalikan. Ini caranya ngitung. Nanti di programnya juga gitu. (27). Oke, saya kembalikan. Saya kembalikan filternya. Oke, berarti ini jumlahnya tadi 48. Terus satunya 27. Maka ini dihitung terhadap 0 ya. Berapa? Ya, ini 48 dibagi. Nah, 0 itu berapa? Oh, ini 500. Nanti dilakukan seperti itu semua. Nih, saya taruh sini. Ini gitu juga 27 dibagi total 1. 1 itu ini. Oke. Terus glukosa juga gitu, 120. Saya cari yang 120. Oke. Terhadap 0. Jumlahnya 8 terhadap 1. 3. Oke, saya kembalikan filternya. Kita tulis proses yang di inputan glukosa. Ini tadi jumlahnya 8. Ini jumlahnya 3. Lanjut, blood espresso. Variabel X3 anggap sebagai 60. Saya milih tadi. Saya menginputkan 60. Kalau nanti nggak ada ya ditulis 0 aja. Nah, ini 0. Nah, terhadap kelas 0. 30. Terhadap kelas 1. 7. Saya kembalikan filternya. Maksudnya kalau variabel X-nya yang kita inputkan itu tidak ada di dataset, ya kita anggap 0. Gitu. 37. Variabel skin. Saya inputkan 1. Nah, ini kayak ini contoh, kan tidak ada 1. Nah, ya kita tulis 0 aja. 0. Nah, ini nanti kan hasilnya 0. Maka biasanya di sini ada penambahan. Nah, ditambahkan 1. Kalau pengen ininya, nah di rumusnya sini. Kalau di sini nambah 1, berarti di sini juga harus nambah. Ditambah dengan variabelnya ada berapa, jumlah variabelnya. Kalau di sini jumlah variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, tambah 8. Gitu. Nih, saya juga sama, harus diperlakukan sama, nggak boleh hanya salah satu, nggak boleh. Selalu tambahkan 1 yang variabel X-nya atau apa ya istilahnya, pembagi dan pembilangnya harus jelas. Pembaginya ditambah jumlah variabel dan pembilangnya ditambah 1. Nah, ini juga ditambah 8. Nah, ini kalau kita geser, maka tidak boleh ada 0 akhirnya. Nah, seperti ini. Nih, berikutnya insulin 55. Nanti kalau nggak ada ya, ini kita 0 lagi, 55. Oh, berhubung 55 ada, udah kita hitung. 55, 0. Nah, hanya 2, yang 1 nggak ada. Udah, kita kembalikan. Berarti di sini 2, ini 0. Nah, terus BMI saya menginputkan 20. Kalau nanti di sini tidak ada 20 ya 0 lagi. Nah, ini berhubung ada. Nah, 01 udah saya kembalikan. Maaf. Di sini. Nah, 1 yang di sini 0. Terus diabetes ini saya tadi menginputkan 1. Ada enggak? Kalau enggak ada ya tetap ditulis 0 lagi.
1 saja. Nah, ini 1 koma. Nah, nggak ada kan yang persis 1, yang ada kan 1001. Kalau pengen menghitung tetap ini ya enggak apa-apa. Oh ini. Oh 1. Udah, karena berhubung hanya 1 ya udah nggak usah ditulis enggak apa. Ini 0. Ini 1. Terus usia 30, kita cari yang 30. Nah, kelas 0, 15, kelas 1, 6. Oke, kita kembalikan. Kita hitung akhirnya. Nah, di sini tadi 15, 6, kita hitung. Jadi cara menghitungnya berdasarkan rumus tadi, masing-masing dikalikan. Misalnya kelas 0 ya semua kelas 0 dikalikan. Nah, berarti ini kelas 0, kita kalikan semua. Ini dikalikan, dikalikan, dikalikan. Dikalikan yang 0, kita tadi kelasnya 0. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk saintis, atau kita pakai number, jumlah ininya. Nah, ini sampai nggak kelihatan ya. Nah, ini. Terus satunya juga gitu. Maaf. Ini harusnya M 14. Nah, udah. Kita hitung berapakah yang paling besar. Nah, caranya gimana ngecek? Ya cek aja maksimum daripada bingung. Nah, maksimumnya ini. Berarti inilah probabilitasnya. Oh, berarti dia kelas 0. Gitu naik biasnya. Harus ada data. Saya ulang lagi. Kalau kita menggunakan metode forward chaining, backward chaining, itu memang berbasis rule. Seperti contoh yang di publikasi saya ini. Judul publikasinya ini. Sistem penentuan keluaran ibu hamil dengan algoritma genetika. Tapi, kalau kita menggunakan metode naive Bayes, nah, metode naive Bayes, wajib harus kita mempunyai dataset. Nah, karena proses inferensinya berdasarkan dataset, nah ini proses perhitungannya. Nah, nanti jumlahnya, kolomnya berapa, itu saklek. Kalau kita menggunakan variabel inputnya ada 6, ya udah, berarti kolomnya ada 6. Penyakitnya 1, berarti tambah 1. Dan baris-barisnya itu adalah pasiennya. Jadi kalau modelnya kayak gini, ini bukan metode naive Bayes nanti. Nah, ini lebih ke basis rule atau forward chaining. Jadi kalau penyakit atau gejala dihitung berdasarkan probabilitasnya, ini saya taruh sini, maka ini adalah metode yang berbasis rule atau forward chaining atau backward chaining. Tapi kalau kita menggunakan naive Bayes, nah seperti ini. Harus seperti ini. Ya. Harus. Jadi contoh datasetnya ini saya jadikan satu dengan yang ada di sini. Nah, oke. Ini contoh datasetnya. Ini contoh dataset diabetes. Harus seperti ini. Harus. Proses perhitungannya ini jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Pada saat kita melakukan penelitian skripsi, wajib harus paham dasar teorinya dulu ini. Terus, untuk mengusulkan itu jangan ngomong langsung judul. Tapi apa yang kita usulkan, apa pembedanya. Tahu pembedanya dari mana? Kalau kita membaca dulu di publikasi di jurnal atau proceeding. Ya, aturannya biasanya ada yang menggunakan 3 tahun terakhir, ada yang menggunakan 5 tahun terakhir. Jadi orang nulisnya jangan menggunakan copy paste, harus dari membaca. Ya. Mungkin itu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.